Sahabtubers, suasana duka kini tengah menyelimuti panggung hiburan tanah air. Sang Duta Persahabatan, Vidi Aldiano, telah berpulang ke hariban Sang Pencipta pada hari Sabtu 7 Maret 2026 kemarin. Isak tangis tak terbendung pecah di pemakaman, terutama dari sang istri yang tampak terpukul berat. Mama ini baby, yang ini baby, ini baby. Off. Bang, izin bang ya. Tolong kerja sama ya bang, pinggir aja di pinggir bang. Ya, ayo. Kasih jalan dulu. Tolong kerja samanya. Jalannya bang, kasih Awas, jalan dulu. kameranya takut jatuh. Kamera takut jatuh, awas. Kasih jalan. Kasih jalan aja mundur ya. Pelan-pelan. Awas tiang, woi. Awas kasih jalan. Doanya aja. Kasih jalan. Kamu dikit lema. Kasih jalan dulu. Ya kasih jalan dulu. Santai. Deretan bintang papan atas mulai dari Deddy Corbuzier, Anya Geraldine hingga Lyodra dan Enzi Storia datang memberikan penghormatan terakhir. Kehadiran mereka seolah menjadi saksi bisu betapa sosok Vidi adalah magnet kebaikan. Seorang social butterfly yang merangkul semua hati tanpa terkecuali. Sekarang udah nggak sakit lagi jadinya, jadi udah bahagia. Kemarin juga sempat ngeliat Vidi senyum, jadi sumringah ya. Jadi aku sebagai sahabatnya juga ikutan seneng ngeliat, ikutan lega. Sedih iya pasti, tapi aku lebih bahagia sih karena Vidi tenang, dipanggilnya juga di hari Insya Allah baik di Ramadan juga, jadi kita bisa mulai iring pengen nanti kayak Vidi gitu amalannya yang biasa kenal Vidi lah. Jadi teman-teman semuanya mohon doanya buat Vidi, mohon maaf kalau Vidi bersalah sama. Komunikasi terakhir mungkin Kak Enzi kapan? Aku hampir tiap hari ya komunikasi sama Vidi, jadi sebelum Vidi bentrok juga masih komunikasi. Hari satu Vidi pergi juga aku masih ketemu sama Vidi, masih bercanda sama Vidi, terus Vidi nggak bisa ngerespon aku, cuman Vidi masih rekan tangan gitu ya, kayak dia tahu ada aku di situ dan dia juga dia tahu aku hadir buat dia, jadi kita tahu kabarnya aku ya terima kasih teman-teman, biar aku juga mencerna semuanya dengan baik ya. Terima kasih. Menyaksikan bahwa beliau orang baik, Vidi adalah orang baik. Banyak yang menyaksikan beliau sebagai orang baik dan itu pertanda kebaikan dalam Islam. 40 orang menyaksikan bahwa beliau orang baik, itu adalah pertanda beliau insya Allah diterima di surganya Allah. Kemudian ini hari baik, bulan Ramadan, hari diturunkannya Al-Quran, insya Allah beliau naik ke sisi Allah bersama Al-Quran yang dibacanya, karena beliau selalu mengupdate bagaimana ibadahnya, bacaan Al-Qurannya kepada saya. Dan yang ketiga ya sebaik-baiknya berpulang adalah dengan digugurkannya dosa kita, dan salah satu penggugur dosa itu adalah rasa sakit. Beliau selama 7 tahun mengalami rasa sakit, yang itu penggugur dosanya insya Allah, sehingga pulang dalam keadaan sebaik-baiknya manusia ketika pulang ke haribaan Allah. Dan akhirnya saya cuma bisa bersaksi bahwa Vidi Aldiano yang saya kenal selama beberapa tahun ini, banyak juga yang jauh lebih kenal, khususnya keluarga dan sahabat-sahabatnya. Saya mengenal beliau sebagai orang yang sangat baik. Saya bersaksi bahwa beliau orang baik. Terima kasih teman-teman ya. Beb, komunikasinya kapan Beb terakhir ketemu dengan beliau? Udah lama kalau ketemu secara langsung. Bisa banyak berkata-kata sih ya aku ya. Pokoknya aku yakin Vidi sekarang sudah berada di tempat yang lebih baik, yang lebih menenangkan, lebih bahagia. Maaf ya, nangis.
Orang pertama yang mengabarkan ke Anya soal ini siapa kalian? Ada sahabat aku namanya Aero, dia yang kasih tau aku sekitar sore. Kebetulan kemarin tuh aku pas banget baru landing dari Singapura. Aku baru tahu pas aku udah on the way pulang dari bandara. Dan ternyata beliau itu setauku meninggal di saat sore sekitar 16:30 lebih. Dan di saat itu aku masih di pesawat. Aku nggak tahu kenapa di pesawat kemarin tiba-tiba air mata netes, terus aku lihat awan, tiba-tiba rasanya peaceful sekali, terus aku videoin awannya itu, dan ternyata pas aku udah landing dapat kabar dari temen kalau Vidi meninggal di jam sekian, dan pas aku lihat kamera roll di handphone ya di galeri, ya ampun ini jam di mana? Ternyata sinar mata nggak ada sama sekali. Jadi semoga yang terbaik untuk semuanya. Makasih teman-teman. Yang sedih atas kepergian Vidi, ya kita semua juga sama. Tapi aku yakin kita pasti lebih bahagia. Bang, handphone bang. Ceritain every details ke Vidi, dan dia selalu menerima semuanya, dan dia selalu nasihatin aku yang baik-baik, yang positif-positif. Masuk misalnya aku lagi sebel sama kerjaan atau sebel sama orang, biasanya dia bilang kayak, udah lah Beb, ngapain hidup kesel-kesel, kalau kesel itu keluarin aura negatif, dan kita jadi tambah capek. Dan semenjak itu aku jadi kalau lagi sama sesuatu situasi ataupun orang, jadi pikiran apa yang lagi di sana. Terakhir ketemu Kak Vidi sekitar bulan sebelum Kak pulang balik ke rumah sakit ya. Waktu itu kita Teman handphonenya agak turun teman-teman. ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa. Terakhir Tapi sebelum meninggal memang kondisi terakhir seperti itu hanya yang kalian tahu. yang jelas udah pulang balik. Jadi aku secara pribadi aku pikir Namun, di balik senyum lebar yang selalu ia tunjukkan, tersimpan perjuangan sunyi yang menggetarkan jiwa. Kini, satu persatu tabir itu tersingkap. Lewat unggahan pesan terakhir para sahabat, melalui percakapan dengan Denny Sumargo, terkuak bahwa Vidi sempat mengalami kondisi drop yang luar biasa lemas. Namun, ia tetap memilih menyiapkan emoji senyum serta menenangkan hati sang kawan. Tak hanya itu, curhatan hati pilu juga sempat ia sampaikan kepada Daniel Mananta, menceritakan kejenuhannya selama 10 hari terisolasi akibat pneumonia. Hingga kalimat ingin meledak pun terucap dari sosok yang tak pernah mengeluh ini. Ya, pelantun nuansa bening itu meninggal dunia di usia 35 tahun setelah berjuang melawan sakit kanker ginjal selama 6 tahun. Yang menarik, Vidi sempat mengungkap bahwa penyakit kanker yang dialaminya disebabkan oleh penyakit hati yang tanpa disadari menggerogoti kesehatannya. Oleh karenanya, Vidi merasa harus berdamai dengan dirinya sendiri untuk bisa sembuh. Namun, kondisi Vidi pada akhirnya semakin memperburuk meski sudah menjalani operasi pengangkatan ginjal karena kanker terlanjur menyebar. Pertama yang gue kemarin udah ubah beberapa bulan ini, gue lebih mau giving ke badan gue gitu. Gue ngerasa beberapa tahun kebelakang ini gue zolim sama diri gue sendiri. Gue orangnya kerja mulu, kayak nggak pernah dengerin badan gue, nggak kasih badan gue istirahat gue gitu. Gue berantakan, jadi kayak gue harus bisa lebih giving, harus bisa lebih ngasih itu ke badan gue dulu terutama gitu. Harus bisa bersyukur, ini yang udah ngelindungin badan gue selama gue ada di dunia, yang ngelindungin gue, masa gue jahat sih sama mereka gitu. Apakah ini ada hubungannya dengan tingkat stres dan juga kesehatan mental? Mungkin ada, karena ya ada temen bokap yang bergelut di bidang alternatif medicine, dan mereka bilang sebenarnya cancer itu aktif karena penyakit hati. Dia ngebaca gue lah, ini kayak nggak bisa di-prove sama science gitu, tapi buat gue masih make sense aja, karena if you feel something negative in your body, in your heart, it will resonate, right? Dia baca ke gue
penyakit hati gue paling besar. Jadi dia tuh ngebagi penyakit hati itu udah 5 atau 6 gitu kalau nggak salah. Gue itu ada satu yang paling besar itu namanya adalah penyakit tak layak. Maybe that's true ya. Setiap hari tuh dituntut untuk sempurna itu kan it's not easy sebenarnya. Mungkin orang ngeliat itu it's not a big thing gitu. Perfeksionis gue segala macam ya, gue harus sempurna gitu ya. Gue banyak ngerasa kayak I feel like I have to do more, I am not enough. Itu something yang di pikiran gue yang gue nggak bisa kontrol kadang-kadang. Selalu ngebanding-bandingin gue sama orang lain, atau selalu kayak melihat kayak nggak bisa terlalu nge-trace back apa yang terjadi sama gue, kenapa gue bisa seperti ini ya. Mungkin karena gue dari kecil seperti apa, karena gue anak pertama mungkin, semua cowok semua mungkin ada efeknya lah kayak gitu. Pressure seperti itu udah gue mulai dari kecil. Gue harus bisa menyembuhkan penyakit hati gue dulu. Sekarang kata orang, kalau lo nggak mau balik, lo harus bisa mendamaikan hati lo, mendamaikan semua penyakit hati lo gitu. Karena itu impactnya ke badan lo gitu. Gue orangnya percaya selalu apa yang kita ucapkan positif, skill kita kan positif gitu. Betul. Suara paling besar tuh bukan yang kita keluarkan kadang-kadang, tapi suara yang ada di kepala kita. Itu yang resonance ke badan kita. Kalau misalnya suara di sini tuh negatif mulu ya, of course ini lo akan negatif, frekuensi badan lo akan negatif. Itu yang bisa memicu penyakit-penyakit. Deddy Corbuzier pun tak kuasa menahan luapan air matanya. Dengan suara bergetar, sang master memberikan kesaksian bahwa Vidi adalah orang yang sangat baik, yang bahkan dalam kondisi paling rapuh sekalipun tetap berdedikasi menghibur sesama. Begitupun dengan Anya Geraldine yang mengenang Vidi sebagai sosok sahabat terbaiknya. Ia bahkan masih tak percaya Vidi telah berpulang. Om Ded mengenal sosok Vidi seperti apa, Om Ded? Vidi mungkin ada doa untuk Vidi mungkin tapi mungkin terakhir komunikasi sama Vidi mungkin apa namanya komunikasi terakhir komunikasi sama Vidi coba akhirnya untuk apa terakhir masih baik-baik aja untuk komunikasi tapi habis itu udah nggak tapi mungkin ada doa nggak nih doa itu ya semua orang tahu dia orang baik jadi yang doain dia yang dia dalam keadaan apapun kan dia juga berusaha untuk hibur orang. Semua orang tahu dia orang baik, semua orang bersaksi kalau dia orang baik. Sorry ya saya masih Hanya sedikit dong kenangan sama almarhum seperti apa? Terakhir mungkin ngobrol sama Kak Vidi ngebahas komunikasi terakhir sama Kak Vidi. Sini cantik. Aku pembahasan terakhir sama Kak Vidi itu agak geser dikit, kasih jalan yang mau lewat. kayak aku selalu Geser dikit, agak mundur dikit. aku selalu ngobrolin banyak hal yang personal sama Vidi. Vidi itu adalah salah satu teman baikku yang selalu suportif sama aku, dan dia adalah salah satu orang atau sosok yang selalu mengajari aku rasa bersyukur gitu ya. Untuk sekarang aku tuh rasanya masih kayak percaya nggak percaya kalau misalnya Vidi itu udah nggak ada gitu ya, tapi aku yakin kapanpun itu Vidi selalu ada di sini. apa yang akan paling dirindukan dari Kak Vidi? Kan suka liburan bareng, main bareng. Nah, kan? iya makanya kayak kenapa aku bentar lu Pak lagi wawancara. Kayak kenapa aku nggak percaya, karena emang aku seintens itu, sesering itu ketemu sama Vidi, kita ngabisin banyak waktu bareng. Kayak apapun masalah yang ada di dalam hidup aku pasti selalu ceritain ke Vidi, dan dia selalu ngajarin aku untuk kuat. Dan aku janji sama Vidi, setelah ini semua, setelah hari ini, aku akan jadi orang yang lebih kuat, bukan hanya untuk Vidi, tapi untuk diri aku sendiri juga. Jadi aku mau ngucapin makasih banyak untuk Vidi. Udah ngajarin aku banyak hal yang gak bisa dibayar dengan apapun. Kepergian Vidi bukan sekedar kehilangan seorang penyanyi berbakat, namun hilangnya sosok pemersatu yang selalu mendebar kasih. Kini percakapan singkat dari Agnes Mo,
Rosa, hingga pesan ceria untuk Raditya Dika tinggal menjadi kenangan abadi di layar ponsel. Pengingat akan semangat pejuang yang kini telah tenang di keabadian. Selamat jalan Vidi Aldiano.